Alhamdulillah hari ini saya sudah bersedekah 10 juta dan selanjutnya akan terus bertambah 30 juta, 50 juta, 70 juta, 90 juta, 100 juta dan seterusnya. Semoga apa yang saya sedekahkan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban semuanya. Masya Allah, ketika ada ucapan seperti ini, apa respon kita? Apakah yang kita respon justru mengatakan, oh orang ini ria, orang ini ingin mendapat pujian saja, orang ini ada maksud di balik itu semua, ada udang di balik bakwan. Allahu Akbar. Jangan-jangan apa yang kita tuduhkan itu justru meleset, atau mungkin hati kita yang bermasalah, hati kita yang memiliki hati. Jangan pernah menjudge seseorang, jangan pernah menilai buruk seseorang yang tidak kita ketahui isi hati seseorang, niat seseorang. Karena kita tidak tahu dia itu ikhlas atau tidak. Memang ada pembahasan penting terkait niat ini. Bahkan ulama selalu meletakkan pembahasan ini di awal-awal kitabnya. Dan Al-Imam An-Nawawi meletakkan kitab tentang pembahasan ikhlas ini pun di kitab-kitab beliau, di antaranya Al-Arba'in An-Nawawiyah, dalam At-Tibyan, di dalam Al-Adhkar. Apa hadisnya? Yang sangat masyhur sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan seseorang itu akan diberikan balasan ganjaran sebagaimana niatnya. Maka di sini kita jangan pernah menilai buruk perbuatan seorang yang tampak. Seperti tadi, oh seorang ini kok menampakkan kebaikannya, apa maksudnya? Mungkin saja orang itu menampakkan perbuatan baiknya itu, menampakkan sedekahnya itu, agar orang-orang yang di sekitarnya yang memiliki kelebihan harta, dia pun ikut memberikan bantuan, memberikan karunia yang Allah titipkan kepadanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Memang di antara kita ini banyak orang yang memiliki kecenderungan kepada duniawi, tapi tidak sedikit juga orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kecenderungan senantiasa kepada akhirat. Dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 152, Allah pun menyampaikan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara manusia itu memang ada yang selalu menginginkan duniawi, tapi ada juga di antara manusia itu yang selalu menginginkan akhirat. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-20 pun Allah menyampaikan, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang ingin menuai akhirat, maka Allah akan berikan pahala keutamaan yang besar, bahkan melebihi itu. Akan tetapi siapa yang ingin hanya kehidupan dunia, maka Allah berikan sebagiannya saja. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan keutamaan akhirat. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena niatnya hanya duniawi. Sedangkan ketika niatnya untuk akhirat, maka Allah akan berikan dua-duanya. Di dunia dia mendapat keutamaan, di akhirat pun dia akan mendapatkan keutamaan. Bagaimana? Di antara kisahnya adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dia ikut berhijrah, tapi ternyata usut punya usut, usul punya usul, niat hijrahnya itu bukan karena Nabi, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena seseorang yang ingin dia nikahi. Karena wanita ini dia dikenal dengan Ummu Qais, dia ingin dinikahi oleh pemuda ini asalkan pemuda ini ikut hijrah ke Madinah. Sehingga pemuda ini pun hijrah ke Madinah, tapi niatnya adalah karena ingin menikahi Ummu Qais, sehingga dia disebut Al-Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Ya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu menikahi Ummu Qais, tapi dia tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala. Allahu Akbar walillahil hamd. Memang di sini kita sampaikan terkait niat. Ada juga orang yang menginginkan dunia, ada juga yang menginginkan akhirat. Tapi sekali lagi kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita menjudge seseorang. Ketika ada seorang yang menampakkan perbuatan baiknya, lantas kita mengatakan ini hanya duniawi saja, ini hanya ria dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Karena sahabat sendiri tidak mengetahui apa itu ikhlas. Banyak yang bertanya tentang ikhlas, ikhlas, sehingga pertanyaan itu sampai kepada Al Hasan. Al Hasan ditanya, apa itu ikhlas? Maka Al Hasan mengatakan, saya tidak tahu apa itu ikhlas. Maka aku tanyakan kepada Hudzaifah Al Yamani. Maka Hudzaifah mengatakan, oh, saya tidak tahu ikhlas. Kalau begitu aku tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun menjawab, aku tidak tahu ikhlas.
Kalau begitu aku tanyakan lagi kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka malaikat Jibril pun mengatakan, aku tidak tahu apa itu ikhlas. Kalau begitu aku tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, ikhlas itu apa? Sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas di antara rahasia-rahasiaku yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Maka ikhlas adalah karunia Allah yang sangat luar biasa yang Allah titipkan kepada hamba-hamba pilihannya. Meski demikian ternyata seorang ulama banyak menjelaskan terkait ciri-ciri ikhlas itu apa. Di antaranya adalah Hudzaifah al-Mar'ishi. Beliau mengatakan ikhlas adalah istiwa'u af'alil abdi fil zahir wal batin. Ikhlas adalah samanya perbuatan amalan seseorang fil zahir wal batin, baik ketika ramai atau tersembunyi. Itulah di antara ciri-ciri ikhlas. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin menilai diri kita, apakah kita itu ikhlas atau tidak, maka nilailah diri kita ketika amalan kebaikan itu ramai atau sendiri, sama atau tidak. Ketika sama saja, maka insya Allah kita tergolong orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang Allah titipkan di dalam hatinya titipan yang sangat luar biasa, yaitu ikhlas. Dan pesan yang terakhir disampaikan oleh Fudail ibn Iyad. Nasihat ini adalah agar kita jangan sampai merasa takut ketika dikatakan ria. Karena tarku ria, ria. Ketika kita meninggalkan sesuatu amalan baik karena takut dianggap ria, itu pun tergolong ria. Maka jangan sampai perbuatan amal baik kita terganggu karena ocehan orang kanan kiri kita. Jangan sampai. Apa nasihat Fudail ibn Iyad? Beliau mengatakan tarkul amal li ajlin nasriyah, meninggalkan beramal soleh, perbuatan kebaikan karena takut manusia, takut omongan ocehan manusia, maka itu pun ria. Wal amalu li ajlin nas syirik. Tetapi ketika seseorang beramal baik, melakukan perbuatan baik, membantu orang dan lain sebagainya, tapi tujuannya ingin dipuji manusia, ingin dipandang manusia, maka itu disebut syirik, syirik khafi namanya. Wal ikhlas, dan ikhlas adalah ayyu'afiyakallah minhuma, ikhlas itu selamat dari kedua hal yang tadi. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.